diberikan buat arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, mana beliau telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami sebagai pembawa acara yaitu akan menyampaikan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, persentase dari calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif SDN 21 Labuh Panjang angkatan ke-10. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu Majelis Guru SDN 21 Labuh Panjang yang sama-sama kita hormati, teristimewa kepada Ibu CGP angkatan 10 yang berasal dari SDN 21 Labuh Panjang. Pada kesempatan ini mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar motivasi. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian kepada Bapak Ibu yang guru yang ada di sekolah ini, mudah-mudahan dengan kegiatan ini mendapat imbasnya dari CGP yang sudah melaksanakan pendidikan atau pendidikan guru penggerak ini. Jadi apa-apa yang sudah beliau pelajari, apa-apa yang sudah beliau dapat di kegiatan pendidikan guru penggerak, kita mendapat imbasnya, kita dapat ilmunya sehingga dapat dilaksanakan di sekolah kita ini, sehingga membawa perubahan ke kemajuan sekolah kita. Mungkin untuk kata sambutan atau motivasi dari kami cukupkan. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Kita simak secara bersama-sama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu presentasi dari calon guru penggerak. Kita persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Ibu Kepala Sekolah yang kita hormati, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang kita hormati, puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia beliau juga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Selawat beserta salam tertuju kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup manusia, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan kami calon guru penggerak angkatan 10 untuk menyampaikan aksi nyata modul 14 budaya positif yang kita pelajari dalam pendidikan. Adanya apapun temanya adalah penyampaian pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dukungan dari semua unsur di sekolah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan budaya positif ini. Dengan penerapan budaya positif diharapkan visi sekolah dapat terwujud dan karakter murid terbentuk sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan moral, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semua ini tidak luput dari kerja sama kita semua sebagai warga sekolah untuk menggerakkan murid-murid kita agar mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan visi sekolah kita ini. Adapun yang akan kami sampaikan di sini adalah yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga seorang siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak dan Ibu dan semua masih ingat kita sudah tahu kan lagunya Pelajar Pancasila? Ibu? Ya, kita coba kan? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Jadi kita di sini untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan seperti apa yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah semua itu? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol?
Stephen J. Corney, prinsipal di dalam bukunya Prinsipal British Leadership 1991 mengatakan bahwa bila Anda ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Ini berubahnya sedikit-sedikit. Maka ya kita akan harus merubah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara yang utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan tertentu tentang aspek-aspek realitas. Nah, di sini kita yang akan memilih sejauh mana kita akan merubah mindset kita akan mengubah cara kita, apakah kita akan mengubahnya sedikit atau kita mengubah dengan cara-cara utama, mengubah kerangka acuan seperti bagaimana kita berpikir kepada tentang pemahaman tentang manusia. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kita lihat perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol tersebut. Bisakah kita mengontrol seseorang? Coba kita bandingkan Bapak dan Ibu, bagaimana caranya, bagaimana perubahan stimulus respon terhadap teori kontrol. Yang pertama, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Seperti kita kepada anak, saya pernah, ya. Kemudian kita berusaha pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Itu perbedaannya yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Namun pada teori kontrol itu semua perbuatan memiliki tujuan. Apa tujuan dari sebuah perbuatan tersebut? Perbedaannya ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal terdapat pada stimulus respon, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir itu model berpikir kalah menang, sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada disiplin positif. Kata disiplin sering kita kaitkan dengan kerapian, keteraturan, kepatuhan terhadap aturan. Kata disiplin juga kerap dihubungkan dengan hukuman, meskipun sebenarnya sangat berbeda. Belajar tentang disiplin yang positif tidak selalu harus disertai dengan hukuman. Yaitu justru hukuman seharusnya menjadi alternatif terakhir jika memungkinkan itu dihindari sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan
terhadap orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Kita cenderung mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lantas apa motivasi perilaku manusia? Yang pertama, motivasi perilaku manusia terdiri dari yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini merupakan tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang berperilaku menghindari hukuman dan kenyamanan. Jika anak kita itu misalnya terlambat, maka mereka akan takut untuk mendapatkan hukuman tersebut. Apa yang terjadi bila saya melakukan ini? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan itu? Jadi semuanya itu perbuatan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat ini perilaku orang itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita memberikan hadiah kepada anak kita. Siapa yang dahulu berbaris, kita beri hadiah, misalnya dapat minta bagi guru yang piket yang memberikannya. Suatu saat guru piket itu bukan guru tersebut, maka anak itu setelah guru piketnya berganti berkemungkinan tidak akan mematuhi. Yang ketiga, 1-2 itu merupakan motivasi eksternal bagi siswa kita. Artinya motivasi tersebut berasal dari luar dirinya atau dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, pada tingkat ini motivasi akan membuat seorang memiliki disiplin positif dan motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, yaitu seperti ini. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dorongan dari dalam diri siswa untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Dan ini yang ketiga ini adalah motivasi dalam diri seseorang, bukan dari luar diri seseorang atau eksternal. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau
survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Nah, di sini jika ada anak yang berbuat sesuatu untuk bertahan hidup seperti misalnya anak memang ngambil makanan misalnya, itu kadang-kadang mereka itu adalah untuk kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan terasa. Yang kedua, kasih sayang dan terasa diterima. Ini meliputi kebutuhan dan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mendapati sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan penampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, untuk mencari kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan diri, bermain dan tertawa. Kita lanjut Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, ada orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama kita lihat menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Maksudnya adalah hukuman fisik misalnya atau verbal. Kalau fisik itu kan maupun verbal. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menari. Nanti kita akan ada tabelnya Bapak Ibu, kita lihat nanti. Kemudian seorang sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Yang keempat itu pemantau atau mengawasi. Posisi terakhir adalah posisi manajer, di mana ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kita lihat Bapak dan Ibu seperti apa kok posisi kontrol tersebut. Ada motivasi yang dibuat oleh, ini ada motivasi di kolom sebelah kiri, identitas gagal,
kontrol dari luar atau eksternal, menghindari hukuman. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu juga kontrol dari luar atau namanya motivasi eksternal. Itu akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian ada identitasnya berhasil atau sukses atau kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Bapak Ibu semua, di sini kita peran guru ini ada 5 macam. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jika kita berlaku sebagai penghukum, maka ketika anak merasa berbuat kesalahan, seorang guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan, atau segala macamnya. Kemudian tentu anak itu tidak akan suka kita perlakukan seperti itu. Mereka akan berusaha untuk berontak, melawan, bahkan mereka juga akan berusaha untuk berbohong menutupi kesalahannya. Dan kadang-kadang mereka biarkan sajalah, nanti kalau kita berbuat kesalahan kita akan nanti juga marah-marah lagi. Pada dampaknya murid akan mengulangi kesalahan kembali. Sedangkan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jika kita sebagai seorang guru itu berceramah mengatakan seharusnya begini-begini, seharusnya ibu kecewa dengan perbuatan kamu seperti itu, maka timbullah rasa bersalah dalam diri anak. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali, ibu stres dan segala macamnya. Itu siswa akan menyembunyikan perasaannya, akan menyangkal, juga akan berbohong. Nah, murid akan meletakkan kita sebelum ini dalam dunia berkualitas. Akhirnya timbullah rasa bersalah dan kemudian meminta maaf, dan hasilnya anak akan selalu merendahkan diri. Jadi identitas gagal dari luar atau eksternal itu penghukum, membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses itu ada yang merupakan kontrol dari luar. Apakah kita berusaha untuk menjadi teman atau pemantau bagi murid-murid kita? Kita lihat dulu sebagai teman. Itu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, nanti kalau kamu seperti itu, ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Ya, kalau ibu seperti ini, kalau kamu seperti ini, akibatnya ibu akan mengalami seperti itu. Maka hasilnya akan timbul ketergantungan. Guru meletakkan posisi sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya, tapi ternyata begitu ya. Murid akan lemah. Di sini murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, kalau sebagai pemantau kita akan
bertanya kepada siswa itu, kita sudah tahu peraturan sekolah. Nah, apa peraturan sekolahnya? Mengapa dilanggar dan segala macamnya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila siswa itu merasa diawasi. Kalau mereka sudah tidak diawasi, maka mereka akan kembali kepada keadaan semula. Murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi anak-anak nanti akan mengatakan berapa banyak sih bintang yang diperoleh, berapa banyak halaman sih yang harus saya tulis. Itu guru sebagai pemantau dan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang hadiah untuk dirinya, itu dampaknya pada murid. Yang kelima, yang terakhir itu identitas berhasil atau identitas sukses. Itu kontrol diri atau internal. Siswa akan menghargai diri sendiri. Maka guru sebagai seorang manajer itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Kamu tentu mempunyai alasan untuk melakukan itu, kemudian kemukakan alasannya. Kaitan dengan dunia berkualitas itu adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini murid akan berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana ya saya akan bisa berubah menjadi lebih baik? Murid di sini akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu, itu keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas dan ada juga peraturan kelas. Keyakinan kelas yaitu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan peserta didik dan selanjutnya akan ditaati bersama. Peraturan kelas yaitu seperangkat aturan dan pedoman yang diberlakukan oleh seorang guru yang harus dipatuhi oleh peserta didik di kelas. Ini ada contoh kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, tentu saja siswa kita ajak untuk bermusyawarah bersama untuk membuat kata-kata atau aturan yang akan dibuatnya seperti selalu berpakaian bersih dan rapi. Misalnya itu anak yang membuat Bapak dan Ibu. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah ada. Kebetulan ini ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa. Keyakinan kelas yang sudah dibuat menjadi kesepakatan kelas. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita gali pendapat dari siswa yang membuat kata-katanya, bagaimana aturan
aturannya seperti tidak boleh makan dalam kelas. Itu siswa yang membuat, bukan kita yang buatnya. Nanti tidak bermain atau berlarian selama belajar. Nah, itu dari siswa, bukan dari kita. Maka setelah pendapat itu berkumpul, semuanya kita adakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu yang akan ditaati oleh semua warga kelas. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Langkahnya itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Coba kita lihat. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat video tentang segitiga restitusi.
Baiklah, Bapak dan Ibu semua, itu adalah contoh penyerapan signifikan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak. Jadi cuman itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada CDP yang telah menyampaikan presentasi dari diseminasi budaya positif. Baiklah, pada kegiatan ini kami akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang akan memberi pertanyaan. Kami persilakan. Dan nanti akan dijawab oleh Ibu CPP. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami mohon kembali ke posisi kontrol, Ibu. Tolong Ibu kembalikan slide ke posisi kontrol. Nah, terima kasih. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, sebagai guru yang mana, intinya kita sebagai guru, posisi yang mana yang dibutuhkan murid pada zaman sekarang. Mengapa demikian? Kenapa saya bertanya seperti itu? Kalau melihat dari posisi kontrol pada zaman sekarang, kita masih sering menggunakan kata penghukum. Kenapa kita menggunakan kata penghukum tersebut atau kita menggunakan posisi kontrol tersebut? Nah, ini sudah mendarah daging bagi kita. Anak-anak kalau tidak dihukum tidak akan merasa jerah. Jadi kalau menurut Ibu ini bagaimana? Kalau sudah disampaikan tadi, kalau kami lihat posisi penghukum ini posisi yang tidak yang gagal gitu. Tapi setelah kami lihat atau kita rasakan, malah posisi penghukum ini yang berhasil karena kita merasa yang dilakukan oleh orang tua kita pada zaman dulu ini yang kita rasakan sekarang. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak diberi hukuman, kita tidak mau berubah. Tapi ketika di sini kami mendengar sangat menarik posisi kontrol restitusi ini, malah penghukum ini yang dikatakan sebagai yang tidak berhasilnya. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini posisi kontrol itu ada 5, yang mana sudah kita lihat kelima-limanya. Anak kita maunya seperti yang kita lakukan pada zaman dulu.
dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman. Setelah dihukum, mereka akan kembali lagi melakukan kesalahan dalam bentuk lain. Kita memberikan hukuman itu agar ada efek jerahnya, itu kata kita. Setelah mendapat hukuman, apalagi hukumannya tidak berat, hukuman ringan. Setelah anak mendapatkan hukuman itu, mereka akan lari keluar. Hore, hukumannya tidak berat. Besok kita ulang kembali. Nah, posisi apa yang lebih baik dari kelima posisi ini? Kalau membuat rasa bersalah, nah ini kalau kamu berbuat begini, salah nggak ya? Mereka meminta maaf, kemudian juga cenderung akan mengulangi kembali. Maaf ya, perbuatan saya tadi. Dia akan mengulang kembali. Nah, mana yang lebih baik dari yang kelima tersebut? Nah, tergantung pada kita memilihnya. Namun di sini, menurut kami, posisi sebagai manajer itu mengatakan bahwa kalau anak merasa bersalah itu ada alasannya. Nah, kamu berbuat seperti itu tentu ada alasan. Kenapa? Kadang-kadang anak tidak memakai sepatu. Alasannya apa? Kita di sini dalam posisi ini kita tidak memarahi anak, tapi mencarikan solusi bagaimana supaya anak itu tetap memakai sepatu. Nah, kenapa tidak pakai sepatu? Nah, apa alasannya? Kaki saya panas, Bu. Kaki saya gatal, Bu. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita supaya anak itu memakai sepatu kembali? Istilahnya anak mendapat arahan, tapi dia tidak sakit hati. Itu berada kepada posisi manajer itu. Posisi manajer, bukan penghukum atau pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Itu dalam posisi manajer. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu. Kemudian masih adakah yang akan memberikan pertanyaan? Apa contoh-contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah sehingga siswa kita akan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab? Baiklah, kita coba untuk menjawabnya, Bapak, apabila Bapak berkenan. Di sini yang kita tampilkan tadi adalah membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kan kita buat sebagai untuk bersama. Seperti tidak terlambat masuk kelas, tidak terlambat datang pagi. Itu kesepakatannya itu kita buat, kita patuhi bersama. Nah, ketika guru sudah berada di dalam lokal menunggu siswa, nah itu kan kita yang duluan mematuhi peraturan itu. Nah, kita buat aturan siswa itu tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, ketika kita datang terlebih dahulu dari siswa, maka itu sudah merupakan sebuah budaya positif. Kita itu menjadi contoh bagi mereka. Contoh lagi ada budayanya dalam kegiatan
ekstrakurikuler kita sudah lakukan, yaitu mengenai sholat duha, sholat zuhur secara berjamaah. Itu kan sudah merupakan kegiatan positif kita. Nah, untuk melaksanakannya itu kita duluan yang melakukan, Bapak. Nah, kita duluan yang melakukan. Kita menunggu anak di situ. Kapan perlu kita berada di sana, itu kita yang menjadi imam untuk mereka melaksanakan sholat itu. Nah, dengan demikian kita ini seperti manajemen memandikan kuda. Ya, kita yang menuntut, karena pada hakikat guru itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntut. Kita tuntut anak itu ke arah yang lebih baik dalam menerapkan ini. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu, dan acara kita pada hari ini kita cukup dengan demikian. Marilah kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanara, siswa SDN 21 Labah Panjang, ingin menanggapi penerapan budaya positif. Kami sangat menghargai penerapan disiplin positif. Kami telah berhasil belajar untuk mematuhi konsekuensi yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi yang berbicara kasar atau mengganggu teman. Semua mematuhi konsekuensi yang telah dibuat. Kami berharap disiplin positif ini dapat terus berlanjut ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahniar SPDI, guru SDN 21 Labuh Panjang, merasa bangga dengan Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 atas presentasi yang disampaikan. Ini sangat memotivasi kami sehingga memberi dampak positif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama diseminasi positif. Diseminasi telah memberikan pengaruh baik kepada teman-teman, melahirkan anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang diterapkan seperti disiplin positif, memberikan harapan calon guru penggerak dapat menggerakkan kami untuk menerapkan disiplin yang sebelumnya hanya bersifat sementara. Penerapan segitiga restitusi sangat membantu dalam menangani kesalahan anak-anak dengan mencari solusi tanpa ancaman hukuman. Dalam hal ini, guru dapat memilih peran sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah teman dan manajer. Semoga kita dapat konsisten dan istiqomah dalam menerapkan budaya positif ini
di sekolah kita ini. Demikian tanggapan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seswenti Yusra, Kepala SDN 21 Labuan Panjang. Terkait dengan diadakannya sosialisasi dan diseminasi tentang budaya positif, kami pihak sekolah merasa bangga dan bahagia karena mendapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari CGP dalam pendidikan guru penggerak ini dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah ini. Mudah-mudahan mendapat imbas yang baik terhadap pendidikan di SDN 21 Labuan Panjang. Tetap semangat dan terus konsisten. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya setelah memaparkan materi tentang budaya positif adalah pelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan atau materi disiplin positif ini adalah bagaimana pelaksanaan disiplin positif untuk dapat dilaksanakan di sekolah maupun di kelas. Kegiatan ini membuat saya semakin bersemangat untuk bisa selalu melaksanakan disiplin positif yang benar terhadap semua murid saya di kelas dan di sekolah. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan pemahaman saya terhadap disiplin positif. Misalnya dalam membuat kesepakatan kelas, saya akan mengajak rekan sejawat untuk membuat kesepakatan kelas yang mana kesepakatan itu tidak dilakukan hanya satu kali saja, tetapi dilaksanakan secara kontinu dan secara rutinitas dan selalu diingatkan setiap hari. Kemudian saya juga akan menerapkan praktek segitiga restitusi untuk menangani anak yang bermasalah, melatih kontrol kita sebagai manajer, dan berusaha untuk menjadi manajer dalam kegiatan kita di sekolah. Itulah refleksi yang dapat saya lakukan terhadap budaya positif. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.